wa darbus salisu ayyakuna aifi'luhum as-salata fi syiddatil khaufi. Itu ya. Wa darbus salisu, dan kelompok yang ketiga. Jadi ini kelompok yang terakhir. Kan sholat syiddatul khauf dibagi menjadi 3. Ada bagian yang pertama udah, bagian kedua sudah. Nah sekarang kita masuk ad-darbus salis, bagian yang ketiga. Nah itu bagian yang ketiga gimana? Ayyakuna adalah aifi'luhum, pekerjaan mereka as-sholata akan sholat fi syiddatil khaufi, dalam kondisi sangat takut. Jadi ini situasi yang sangat takut. Ini yang bagian yang ketiga, saat mereka mengerjakan sholat itu dalam kondisi sangat takut. Bagaimana taswirnya, gambarannya? Nah ini pakai bi alam ya'manu hujumal adui, mereka enggak merasa aman dari serangan musuh, alaihim atas mereka, lawallau anhu, kalau seandainya mereka berpaling daripada ya musuh. Jadi kalau dia menghadap ke kiblat ya, atau dia sujud, dia berpaling dari musuh, khawatir, takut ada serangan mendadak. Kama fi batni nahlin wa zatir riqai, sebagaimana ini terjadi di satu tempat namanya Batan Nahl, dan di satu tempat namanya Zatir Riqa. Nah ini Nabi pernah tuh sholat di Batan Nahl dan di Zatir Riqa. Kondisi saat itu udah nggak aman, khawatir umat Islam diserang sama musuh, sehingga itu termasuk syiddatul khauf, sangat takut. Awin qasamu, atau ya mereka membagi firqata ini 2 kelompok. Kama fi aspan, sebagaimana terjadi di ya apa aspan ya, atau ada yang baca uspan, akhirnya dibaca domah ya, fi uspan. Wa illam yaltahim kitalun, sekalipun tidak berkecamuk itu perang. Bal wa illam takun, sekalipun tidak terjadi perang, tapi itu syiddatul khauf an kitalin, bisa aja terjadi rasa takut padahal itu tidak terjadi peperangan ya, begitu bisa. Jadi kondisi syiddatul khauf ini bisa dimungkinkan memang udah terjadi perang, berkecamuk, atau memang belum terjadi peperangan, atau memang tidak terjadi peperangan tapi khawatir banget dia, sehingga rasa khawatirnya itu sama seperti dalam kondisi lagi perang. Wa inna makanat fi harabi halalin, dan sesungguhnya ya kelompok tersebut dia lari daripada yang dibolehkan. Contohnya apa? Kaharobin min nahli sailin au sabuin, seperti dia lari dari seumpama banjir datang, yang banjirnya itu banjir yang mendadak datangnya, au sabuin, atau ada binatang buas, sabu artinya binatang buas, lam yajid ma'dalan anhu, yang memang dia tidak menemukan tempat untuk ya dia mencari keamanan. Nah begitu. Jadi dalam posisi sholat tiba-tiba banjir datang, atau ada binatang buas yang akan menerkamnya. Nah saat itu dia sama seperti dalam peperangan, berarti itu juga sholat fi syiddatul khauf. Boleh dia tidak menghadap ke arah kiblat, dan dia boleh melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya dari yaitu datangnya banjir mendadak ataupun dari serangan binatang buas. Jadi ini dimaknakan juga seperti sholat fi syiddatil khauf ya, itu begitu, walaupun bukan terjadi dalam peperangan, tetapi sama seperti orang dalam peperangan. Boleh itu ya, seperti itu. Au min kuparin, atau dari orang-orang kafir, zadu, yang mereka itu jumlahnya tambah, ala da'fina, atas yang melemahkan kami. Au min gharimin, atau dari orang yang punya utang, wa huwa mu'sirun, namun dia
termasuk yang susah, belum bisa membayar. Wala bayyinata lahu, namun tidak ada saksi bagi dia. Saat itu dia mesti bayar utang karena udah jatuh tempo. Tapi dia belum bisa bayar utang. Emang kondisinya nggak mampu. Mau mendatangkan saksi bayina pun dia nggak bisa. Tapi dia mau bayar. Cuma saat itu dia nggak punya uang. Lagi sholat, ya ada yang datang, boleh. Dia lari dari pembayaran utang tadi. Nah begitu. Karena memang saat itu dia kagak mampu. Dia kagak ya bisa untuk membayar. Kecuali dia bisa, dia mampu, tapi dia kagak mau bayar, itu lain lagi dosa. Itu ada hadis tersendiri. Nabi bilang matlul ghani zulmun, menunda-nunda bayar utang bagi orang yang udah mampu itu dosa, zolim. Tapi kalau ada orang kagak mampu mau bayar utang, emang kagak mampu, tapi dia ada niat mau bayar. Nah saat itu ya nggak bisa mengemukakan bayina, dalil, saksi. Saat lagi sholat didatengin, ya itu boleh dilari, ya sambil sholat sambil lari, dan itu tidak membatalkan sholatnya. Nah, itu boleh begitu. Sama juga orang mau dikisos, tapi ada kemungkinan harapan dia mau dimaafin. Cuma saat itu kondisi orang keluarganya korban itu lagi emosi. Sehingga saat itu dimungkinkan ada harapan besok-besok kalau udah enggak emosi lagi pasti dia dimaafin. Nah saat itu dia boleh lari. Lagi sholat ada datang mau dikisos, dia boleh lari. Ya sambil sholat. Ya itu tidak membatalkan. Itu termasuk syiddatul khauf. Ya itu masih boleh itu begitu. Ya, nah ini jadi satu gharim, orang yang punya utang tapi dia nggak mampu untuk membayar, saat itu dicari-cari, mau ditangkap, ya, nah itu boleh tuh, ya dia melarikan diri walaupun dalam posisi lagi sholat. Aumin qasidin, atau dari orang yang punya maksud nahwa malihi, seumpama hartanya. Aumin muktasin, atau dari orang yang dikisos, roja abwahu, dia berharap masih ada ampunannya. Orang punya uang mau diambil, kita lagi sholat, tas kita diambil, dirampas. Habis ngerampas orang itu lari, boleh dikejar. Ya, nggak batal sholatnya, tapi jangan teriak. Kalau diteriak batal. Ya begitu. Artinya tetap bicara nggak boleh. Tapi melakukan gerakan-gerakan lebih dari 3 kali, bahkan tidak menghadap ke kiblat, itu masih boleh. Itu termasuk syiddatul khauf. Sebab mempertahankan jiwa, mempertahankan harta, itu termasuk kewajiban. Gitu. Begitu ya Bapak Saudara. Jadi termasuk kewajiban. Harta kita diambil sama orang, jangan didiemin aja. Kita lagi sholat, harta diambil, boleh kejar. Ya seperti itu. Lari dari menyelamatkan harta aja boleh. Ya jiwa, misalnya ada banjir, ada binatang buas mau menyerang dia lagi sholat, boleh. Ya dia pindah dari tempat tersebut. Seandainya melakukan gerakan-gerakan yang lebih dari 3 kali, itu pun tidak membatalkan. Tapi sholatnya gak usah dibatalin, dilanjutin aja sholatnya. Ya seperti itu. Atau orang mau dikisos, tapi dia punya harapan nanti keluarga korban akan memaafkannya. Cuma saat itu keluarga korban lagi emosi, tinggi emosinya, ya sehingga diharapkan untuk memaafkan belum bisa. Nah dia menghindar dulu, menghindar. Nah besok-besok mudah-mudahan itu ada harapan dimaafin. Nah itu pada saat dia lagi dicari-cari, kebetulan lagi sholat, nah itu boleh dia berlari terus walaupun dalam posisi lagi sholat. Itu namanya syiddatul khauf juga. Wala siyama, apalagi iltihamul harbi, sedang berkecamuknya perang. Ail kital, al harab maknanya ail kitali. Falam yatamakkanu, maka mereka tidak memungkinkan mintarki, daripada meninggalkannya peperangan, bihalin dengan situasi kondisi, bikhtilati ba'dihim bi ba'din, dengan bercampurnya sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tasbihan, hal itu diserupakan bikhtilati lahmati saubi, dengan bercampurnya kulit daging kita dengan pakaian yang kita pakai.
ya bisadahu dengan penutupnya. Itu kalau kita pakai baju kan nempel dengan kulit kita. Nah itu disebut dengan iltiham. Ya, jadi artinya musuh dengan ya pihak kita tuh orang-orang Islam udah benar-benar dekat sampai-sampai diumpamakan seperti nempel. Iltiham namanya, berkecamuk, berarti itu perang. Nah itu kalau ada kondisi begitu tuh sholat bagaimana aja boleh dah. Menghadap ke arah kiblat, tidak, ya melakukan pekerjaan yang lebih dari 3 kali itu boleh, karena memang situasinya lagi iltihamul harb. Wal muradu, yang dimaksud bil iltihami dengan iltiham apa? Ayyasila kulaminhum silahul akhar. Jadi sampai tiap-tiap satu dari mereka senjata yang lain. Jadi senjata dengan senjata yang lain udah pada nempel, udah beradu. Itu namanya iltiham. Ya, udah berkecamuk artinya. Terjadi peperangan memang. Ya, jadi senjata satu orang dengan senjata yang lainnya udah beradu. Ya, udah duel 1 lawan 1. Itu kan perang dulu begitu. Ya, beda sekarang. Kalau perang sekarang udah tinggal dari jauh, nggak bisa langsung hadap-hadapan. Ya, ini udah pada canggih sekarang. Ya, sehingga dia cuma hanya bisa menghancurkan daerah-daerah tertentu aja dengan kapal, dengan rudal. Itu kan dari jauh. Kalau perang dulu nggak begitu. Perang emang benar-benar berhadapan 1 lawan 1 dengan pedang, pakai kendaraan kuda. Ya, sehingga benar-benar ketangkasannya itu dilihat siapa yang hebat. Nah seperti itu. Kalau sekarang mah enggak. Ya, dari jauh, dari jarak jauh pun bisa dibom dia. Tiba-tiba hancur tuh daerah tersebut. Nah seperti itu. Yang punya senjata lengkap aja yang enak. Nah seperti itu. Negara-negara maju yang kuat, yang banyak persenjataannya, mereka tinggal ya melemparkannya dari jarak yang cukup jauh. Nah seperti itu. Tapi kalau dulu nggak begitu, Bapak Saudara. Makanya ada istilahnya iltihamul harbi. Nah begitu. Jadi berkecamuk. Pedang mau pedang tuh udah sampai satu dengan yang lainnya. Summiya bizalika, dinamakan dengan hal tersebut litaqarrubi lahmi ba'dihim, karena dekat ya daging sebagian mereka min ba'din daripada sebagian yang lain. Aulusukin bihi, atau mungkin udah nempel tuh. Jadi emang udah nempel, berkecamuk namanya, udah nyenggol kalau kata kita ya. Jadi kulitnya dengan kulit yang lain udah nyenggol, udah nempel, itu namanya udah berkecamuk. Kama qala syarihu, sebagaimana ya menjelaskan syarih, huwa yang disebut dengan iltihamul harb, ay iltihamul harbi, yaitu iltihamul harbi apa? Kinayatun. Itu satu kinayah an syiddatil ikhtilati, yaitu saat sangat bercampurnya mereka bainal qaumi, antara kaum masyarakat, bihaitsu yaltasiku lahmu ba'di bi ba'din, di mana daging sebagian mereka udah menempel dengan daging sebagian yang lain. Kulit mereka sudah menempel dengan kulit yang lain. Atau anusuli silahi ahadil fariqaini, yaitu sampainya senjata salah satu daripada 2 kelompok lil akhari, bagi yang lain. Bisa kulit dengan kulit yang nempel ya, atau senjata dengan senjata, pedang dengan pedang. Nah itu namanya udah iltihamul harb ya, udah berkenyamuknya peperangan. Fala yatamakkanuna min tarkil qitali, maka mereka tidak mungkin bisa meninggalkan peperangan. Wala yaqdiruna 'alan nuzuli, dan mereka tidak mungkin untuk bisa turun. In kanu rukbanan, seandainya mereka di dalam kendaraan. Kalau di dalam kendaraan udah kagak sempat turun lagi, karena memang udah terjadi peperangan di hadapan dia, udah kagak sempat turun. Ya, itu begitu. Wala alal inhirafi, dan dia tidak bisa memalingkan in kanu musyatan, kalau seandainya mereka dalam posisi berjalan. Bahkan ketika berjalan dia udah nggak bisa lagi memalingkan ke kanan ke kiri, karena di depannya udah ada musuh.
Kalau dia ke kanan, dia ke kiri, dibelok kanan, dibelok kiri, bisa lengah. Nanti dia yang tertabas ya senjata musuh. Nah begitu. Jadi saat itu udah benar-benar fokus, sehingga ketika dia sholat udah bagaimana caranya boleh. Ya, karena memang posisi sudah berkecamuk, itu yang namanya peperangan. Sampai-sampai orang yang berkendaraan udah nggak bisa turun, orang yang berjalan udah nggak sempat lagi nengok ke kanan, nengok ke kiri. Fayusolli, maka sholat ay kullun minal qaumi, tiap-tiap satu daripada kelompok masyarakat tadi, kaifa amkanahu, bagaimana dia bisa. Silakan tadi sholat sebisa mungkin, sedapat mungkin, silahkan dia melaksanakan sholat. Rojilan, baik dalam keadaan dia berjalan, aimasyian, artinya jalan kaki, aurakiban, atau dalam berkendaraan. Yang kebetulan naik kendaraan, sholat di kendaraannya. Yang kebetulan sambil jalan, sholat dalam jalannya. Udah, silahkan sholat sedapat mungkin, silahkan dia sholat. Itu namanya sholat sidatul khawf. Udah nggak ada aturan lagi menghadap ke arah kiblat itu. Ya, udah nggak ada aturan lagi melakukan pekerjaan 3 kali berturut-turut, udah membatalkan. Itu udah nggak ada tuh. Di luar itu dah tuh. Ya, menghadap ke arah kiblat ke atau tidak menghadap ke arah kiblat boleh. Mengerjakan pekerjaan lebih dari 3 kali maupun tidak, itu pun tidak boleh. Ya, kan biasanya orang kalau sholat kemudian bergerak 3 kali berturut-turut, batal nggak sholatnya? Batal. Makanya kita kalau sholat nggak boleh tuh mengerjakan perbuatan 3 kali berturut-turut, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Contohnya kita garuk aja, 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu batal Bapak Saudara. Kecuali kalau pakai ini aja, kalau pakai telunjuk aja, walaupun berkali-kali itu dihitung sedikit. Ini namanya pekerjaan yang sedikit, yasir. Tapi kalau udah begini, ini udah banyak, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itu kalau berturut-turut batal. Kecuali kalau sekali, lama, nanti baru lagi sekali. Nah itu enggak berturut-turut, ya enggak batal. Tapi kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali batal. Nah aturan begitu enggak berlaku lagi pada saat sidatul khawf. Ya, pada saat lagi kondisi sangat menakutkan seperti perang udah berkecamuk, atau tadi ada binatang buas, atau ada banjir mendadak datang, atau dia menghindar dari serangan-serangan musuh. Nah itu namanya sidatul khawf. Maka aturan-aturan yang tadi itu sudah tidak berlaku. Jadi Allah kasih dispensasi, silakan sholat walaupun mengerjakan pekerjaan yang lebih dari 3 kali, ataupun tidak menghadap ke arah kiblat. Nah itulah yang dimaksud, ya dia boleh sholat bagaimana caranya, sebisa mungkin. Jadi kaifa syi'tum, bagaimana yang kamu kehendaki. Karena memang kondisi ya saat itu lagi menegangkan, syiddatul khawf namanya. Nah ini namanya kaifa amkanahu rajilan ay masyian au rakiban. Ini taja, jika memang dia butuh ila rukubi, kepada kendaraan, walau asna as-sholati, sekalipun di tengah-tengah sholat. Lagi di tengah-tengah sholat dibutuh naik kendaraan boleh. Sambil sholat sambil naik kendaraan. Nah begitu. Walau ya amina raqibun, seandainya penunggang itu merasa aman, nazala, maka dia boleh turun pauran, segera, wujuban, dalam keadaan wajib. Tapi kalau memang saat itu udah aman, maka seorang penunggang atau yang berkendaraan dia segera turun dan hukumnya wajib. Wabana, dan dia melanjutkan ilam yastadbiril kiblah, seandainya tidak menghadap ke arah kiblat. Wa yukrahu, dan dimakruhkan inhirafu anha, yaitu memalingkan daripada kiblat, yumnatan au yusratan, baik ke kanan maupun ke kiri. Wala yajuzu ta'khirus sholati anil waqti, dan dia tidak boleh mentakhirkan sholat daripada waktu.
Jadi nggak boleh ntar aja dah sholatnya. Ini sekarang lagi perang, lagi sedang berkecamuk, ditakhirkan. Nggak boleh. Ya, itu begitu. Wala yajuzu takhirus sholati anil waqti. Nggak boleh ya mendahulu, ya membelakangi atau mentakhirkan sholat daripada waktunya. Ya, jadi artinya tepat waktu. Itu as-sholatu ala awali waktu atau as-sholatu ala waktu itu tepat waktu. Jadi nggak boleh waktu zuhur tadi waktu asar aja dah, karena kondisi lagi perang begini nih, ya sholat zuhur ntar aja waktu asar, nggak boleh. Atau lagi perangnya di waktu asar, ntar dah sholatnya di waktu maghrib saja, atau maghrib waktu isya saja, nggak boleh. Tidak boleh mentakhirkan sholat. Artinya mentakhirkan sholat, ya nanti bukan di waktunya lagi. Kalau kita sholat zuhur jam 1, jam 2 boleh, itu namanya bukan mentakhirkan sholat. Sholat zuhur ntar di jam 3:30. Nah itu kan berarti udah di waktu asar. Nah begitu, itu namanya takhir. Ya, jadi bukan berarti nggak boleh sholat zuhurnya, misalnya zuhur jam 12, nggak boleh sholat zuhurnya ntar jam 1. Nah bukan begitu maksudnya. Bukan berarti nggak boleh sholat zuhurnya jam 2. Nah jadi yang kagak boleh maksudnya takhir sholat, ntar sholatnya di waktu asar, itu nggak boleh. Walaupun di waktu zuhur itu lagi terjadi peperangan, sedang berkecamuk, tetap sholat hukumnya wajib. Wala yajuzu, dan tidak boleh takhirus sholati, mentakhirkan sholat anil waktu daripada waktunya. Mustaqbilal kiblati wa ghaira mustaqbilin laha, sama saja, baik menghadap ke arah kiblat maupun tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi menghadap ke arah kiblat boleh, tidak menghadap ke arah kiblat juga boleh. Sawaun halat taharumi, sama saja pada saat lagi takbiratul ihram, wa ghairiha maupun lainnya. Jadi saat takbiratul ihram mau menghadap kiblat boleh, tidak menghadap ke arah kiblat juga boleh, karena ini udah syiddatul khauf. Alasannya apa? Lid darurati. Alasan lid darurah. Ya, karena itu darurat katanya. Jadi kalau yang darurat apa saja boleh dah. Ad-darurat tubihul mahzurat. Itu dalam usul fikih kan begitu, saudara. Ad-darurat tubihul mahzurat. Segala yang bentuknya darurat, ya gawat, itu dibolehkan. Yang tadinya tidak boleh. Makan bangkai kagak boleh. Tapi kalau darurat, nggak ada lagi makanan, kalau dia kagak makan bisa mati, nah itu makan bangkai saat itu dibolehkan. Itu namanya apa? Ad-darurat tubihul mahzurat. Jadi yang darurat membolehkan yang dilarang. Kita di hutan misalnya, nggak ada binatang-binatang yang halal yang kita makan, atau ya makanan-makanan yang halal untuk dimakan. Saat itu kita berhari-hari, ya berhari-hari udah nggak makan. Kita udah nggak bisa bertahan hidup lagi kalau nggak makan. Ada daging ular, dimakan juga daging ular itu. Ya ditangkap tuh ular, kemudian dibakar itu ular, dimakan. Boleh. Untuk apa? Untuk menjaga kehidupan. Jangan sampai di kelaparan terus bisa mati. Tapi nanti kalau udah kenyang, jangan lagi dimakan. Nah begitu. Kalau dia bisa bertahan tuh, jangan dimakan lagi. Oh ternyata enak daging ular, dimakan lagi. Jangan. Ya, jadi begitu. Sekedar untuk mempertahankan kehidupannya. Wala tulku biaidikum ilat tahlukah. Nah begitu. Jadi jangan kamu jurumuskan diri kamu ke lembah kehancuran. Jadi nggak boleh. Ya kita membuat diri kita menjadi hancur, binasa, bahkan bisa mati. Itu nggak boleh. Jadi silahkan makan, walaupun makanan itu yang diharamkan, yang tidak dibolehkan. Masuk itu kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Fikih begitu Bapak Saudara. Jadi kita ngelihat hukum tergantung bagaimana situasi dan kondisi. Kalau dalam keadaan normal haram hukumnya. Ya dalam keadaan normal haram. Tapi kalau dalam keadaan darurat itu bisa. Sholat dalam kondisi aman, normal, nggak boleh melakukan gerakan 3 kali berturut-turut. Tapi ini beda bicaranya, karena ini dalam kondisi darurat, sehingga boleh melakukan gerakan-gerakan lebih dari 3 kali. Bahkan dibolehkan dia sholat mustaqbil kiblah
wa ghaira mustaqbil. Ya, baik menghadap ke arah kiblat maupun tidak menghadap ke arah kiblat. Itu artinya dalam posisi seperti itu boleh. Baik saat dia lagi takbiratul ihram ataupun bukan. Ya, jadi dari takbiratul ihramnya aja saat itu dia tidak menghadap ke arah kiblat udah boleh. Itu dari Allahu Akbar kagak menghadap ke arah kiblat itu masih tetap dibolehkan. Atau mungkin bukan takbiratul ihram, nanti ketika udah takbir intikal, ruku, sujud dan lain-lain itu masih dibolehkan. Ya, ini yang dimaksud lid darurah, karena itu memang ya darurat sehingga dibutuhkan saat itu boleh. Nah, nanti baru wa yajuzu iktida'u ba'dihim bi ba'din dan seterusnya. Ya, ditandain sampai situ. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana wasbi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.